Cita-cita sutradara, aku masih ingat banget aku nulis itu. Jadi si Alfie-nya aja tuh udah susah banget, karena itu beda banget sama aku. Pengen banget main film romantic comedy sih. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya biar makin asik. Selamat nonton. Sehari-hari aja kerjanya di perfilman, terus hampir setiap hari yang diomongin film. Terus dari kecil pasti nontonnya juga film, diajak ke bioskop sama orang tua aku. Terus film itu sebenarnya deket banget dari kecil karena banyak banget yang aku pelajarin dari sebuah film gitu. Jadi kayak misalnya wawasan baru tuh semua aku ambil dari film. Terus abis itu aku belajar bahasa dari film, belajar budaya Indonesia dari film, belajar adat, belajar sebuah psikologis manusia tuh dari film. Kayak kita bisa lihat, oh kalau orang baik tuh gini, kalau orang jahat tuh gini. Jadi maksudnya dari film tuh kita dikasih tahu banyak banget gitu. Tapi yang paling penting adalah edukasi dari film. Industri perfilman Indonesia sekarang semakin maju, semakin ke depan banget. Banyak banget film-film Indonesia yang masuk festival di luar negeri, diakui oleh dunia, dan bahkan kolaborasi film Indonesia sekarang banyak banget dengan produser dari luar negeri ya gitu. Dan bahkan Sundance Festival udah berapa kali film Indonesia masuk. Jadi festival-festival yang bergengsi, festival yang sangat bisa dibilang berkualitas itu Indonesia bisa masuk gitu. Jadi itu aja udah menunjukkan bahwa kita tuh nggak di belakang. Kita sama seperti negara-negara lain. Cuman memang harus lebih banyak diekspos aja. Pas masih kecil, aku dulu cita-citanya itu mau jadi sutradara. Jadi kalau di sekolah, kalau ditanya mau jadi apa, biasa astronot, dokter, ya pekerjaan-pekerjaan gitu. Terus aku selalu jawabnya aku mau jadinya sutradara. Terus orang, hah? Sutradara? Aku inget banget ada beberapa anak di interview. Itu masih aku simpen majalahnya. Aku bilang, cita-cita sutradara. Aku masih inget banget aku nulis itu. Dan makanya aku sebenarnya mimpi pingin di industri film tapi di belakang layar gitu. Tapi ada jalan lain yaitu menjadi di depan layar gitu. Dan akhirnya sekarang berkarya terus di perfilman Indonesia dan semoga semakin maju terus pokoknya industri perfilman Indonesia. Bangga film Indonesia. Ada banyak sih sebenarnya karakter-karakter yang aku pingin mainkan gitu, tapi salah satunya kalau mau ekstrim banget, aku belum pernah dapat karakter psycho tapi dalam film action gitu. Jadi action, psycho, jadi wah bener-bener ekstrim banget. Tapi kalau misalnya film yang light, aku sebenarnya pengen banget main film romantic comedy sih. Aku pengen explore gitu, kayak bisa nggak sih aku main film romantis, bisa nggak sih film komedi tapi romantic gitu. Karena selama ini kan kalau komedi pun komedi aja gitu, kalau romantis aja. Jadi pengen sih suatu hari bisa main romantic comedy. Wah beda banget. Kalau kita syuting film horor sama film yang drama biasa gitu, perbedaannya tuh di jam kerjanya, terus fisik kita, energi yang terbuang, terus pokoknya rasanya terkuras banget setiap kali main gitu. Karena kalau di horor itu kita benar-benar harus memainkan ekspresi kita, terus udah benar-benar dari sini ya, maksudnya secara mentally gitu loh. Gimana kita harus merasakan ketakutan, merasakan ada masalah yang besar, terus jeritan-jeritan lah, lari, dikejar-kejar, retake-nya berulang-ulang. Jadi sebenarnya lebih intens. Terus kalau horor itu aku ngerasanya ya kita nggak boleh mudah menyerah, kita harus udah siap gitu. Jadi rasanya mempersiapkan mental, diri, secara rohani dan jasmani juga. Jadi semua sih secara keseluruhan kita tuh harus udah siap. Tapi kalau drama ya kita harus siap dengan emosi-emosinya ya. Cuman kan ya nggak lari, nggak teriak gitu. Drama kan justru lebih intens, mungkin di meja makan berantem. Tapi ya skalanya kecil. Kalau horor tuh dinamis gitu. Rasanya tuh besar aja. Gitu sih.
di film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2, salah satu peran yang maksudnya yang paling susah ya, maksudnya adegan mungkin ya yang aku perankan itu karena Alfie itu kan dari awalnya aja dia udah keras kepala, temperamental, emosional, batu ya orangnya, terus dia juga udah ada gangguan jiwa lah bisa dibilang, dan maksudnya harus memposisikan diri kita yang normal jadi nggak normal gitu untuk berapa bulan tuh. Jadi Alfie tuh nggak bisa jadi orang normal, nggak bisa kayak gini kita ngomong hahaha gitu, nggak bisa. Alfie tuh nggak peduli sama orang lain, nggak punya teman, terus orangnya penyendiri, introvert, dan dia nggak percaya sama orang. Jadi untuk jadi si Alfie-nya aja tuh udah susah banget karena itu beda banget sama aku. Terus abis itu dia juga beberapa adegannya itu sangat menantang ya, ekstrim. Jadi kayak misalnya harus siap untuk dilempar, dibanting. Tapi yang banyak yang susah di Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 ini sebenarnya adegan lari-lari dan teriak-teriaknya. Pas sehari-hari aja pas lagi nggak syuting ke bawah ininya kayak gitu loh, kayak deg gitu, kayak intens. Pokoknya hidupnya nggak tenang. Nah nanti pas nonton pasti ngerasa nggak tenang. Aku yakin sih untuk pecinta horor, fans film horor Indonesia, pasti mereka akan menikmati film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Karena ini menghibur, maksudnya menghibur bukan komedi dan lucu, tapi menghibur dari aspek horor gitu. Jadi gak usah takut, ini tuh bukan yang seperti kalian kayak kira yang maksudnya bakal ngehantuin atau gimana. Ini tuh a next level Indonesian horror. Jadi horornya tuh diangkat, aspeknya tuh beda banget. Jadi ini berkualitas juga, dan aku yakin akan selain kayak keinget terus, tapi pasti kalian juga bakal sadar kalau wah gila ternyata film Indonesia bisa kayak gini ya, gitu sih. Jadi mereka puas nontonnya pasti. 1. Teror, 2. Mencekam, 3. Gila. Pokoknya gila banget, sakit jiwa. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.